Oke, halo Pak Vitalis. Halo, selamat sore. Selamat sore. Eh, Hari ini Bapak yang akan jadi coach ya, duluan? saya jadi coach ya. Ya. Masalah tentang kreativitas siswa dalam belajar. Ya, Hmm. kreativitas siswa dalam belajar. Mm-mm. Nah, menurut Ibu ya kira-kira ada masalah apa yang dihadapi selama ini kira-kira dalam pembelajaran dengan kreativitas siswanya? Ya, saya sendiri terakhir kali mengajar atau mungkin sering kali saya melihat anak-anak di sekolah itu memang kreativitas anak-anak terbatas sekali, terutama karena sekarang pandemi, jadi anak-anak itu belajar dari rumah, terus dari sekolah juga, tapi dari sekolah itu seringnya lebih jarang begitu. Kadang-kadang ada yang kena COVID, maka ditutup 2 minggu sekolahnya. Jadi sangat terbatas sekali waktunya untuk kita bisa melihat apakah anak-anak itu kreatif atau tidak. Kadang-kadang kita mungkin anak-anak itu kreatif, tapi kita tidak bisa melihatnya karena kurangnya waktu untuk tatap muka, untuk berinteraksi dengan mereka. Baik, begitu ya. Memang Mm-mm. karena COVID ini kita jarang bertemu dengan siswa, berarti mereka punya aktivitas untuk berkreasi juga kita kurang mengetahui. Baik Ibu, kalau begitu dengan menggunakan cara-cara apa yang selama ini Ibu lakukan mungkin dalam pembelajaran di rumah untuk PJJ Mm-mm. sekarang, cara-cara apa yang bisa dilakukan supaya anak jangan jenuh, jangan malas, jangan capek, bisa Iya, berkreasi ya. iya. Kalau dari pengalaman untuk anak-anak, karena sekarang lebih banyak belajar dari rumahnya daripada dari sekolah, itu saya ada membuka taman baca memang di rumah, supaya anak-anak itu kalau misalnya mereka tidak ke sekolah, mereka bisa datang untuk membaca buku, untuk mungkin mengerjakan tugas. Terus di taman baca itu anak-anak bukan cuma sekedar membaca aja, jadi seminggu sekali atau sebulan sekali mereka ada nonton bersama. Terus mereka juga ada berdrama dari buku bacaan yang mereka apa tuh namanya yang mereka baca. Ada juga mereka buat mewarnai, menggambar. Ya, mungkin tidak selalu saya bisa amati sih memang kalau soal kreativitas, tapi dari hasil-hasilnya mereka lumayan apa ya, lumayan senang begitu Nah, menikmati ketika ya, mereka bisa membaca. ya, ini anaknya menggambar apa, jadi mereka juga kreatif menurut saya itu bagus juga tapi ya, dengan kondisi yang ada, jadi mereka tetap kreatif ya Ibu ya. Sekali mereka belajar dari rumah, tidak bertatap muka dengan guru, tapi mereka tetap kreatif dengan model-model yang Ibu kembangkan. Saya membangun taman baca, tapi menurut Ibu tetap tetap kreatif ya. Ya, dan, Iya. dan ini apa kira-kira Ibu mungkin ada rencana aksi ke depan kalau misalnya seandainya saya habis selesai pandemi atau untuk tahun pelajaran ke depan tuh kira-kira ada rencana apa lagi yang bisa dibuat untuk meningkatkan kreativitas anak lah selain taman baca apa tadi Mm-mm. kita Ibu kira-kira apa saja yang bisa Iya, ya, setelah pandemi ya, ya maksudnya mungkin kalau sekolahnya udah lebih banyak tatap mukanya ya. ya, Yang pertama pastinya mungkin apa ya, berkomunikasi juga dengan orang tuanya supaya ketika mereka di rumah, mereka juga diberikan ruang untuk berkreasi. Misalnya setelah membantu orang tua, mereka yang masih bisa menggambar, mewarnai, nyanyi, menari, begitu. Karena memang kalau sudah di sekolah, mungkin kita ada kejar materi kadang-kadang, mungkin kita waktunya susah, jadi pertama dengan orang tua dulu, terus yang kedua mungkin kalau di sekolah kita bisa adakan juga pentas seni, pasti mereka pentas seni dan olahraga. Jadi mungkin kalau saya bayangkan mereka sudah bosan, sudah rindu teman-temannya. ya, Jadi mungkin bisa ya mereka itu apa ya bertanding
atau melakukan kompetisi olahraga, terus mementaskan Ya. tarian di sekolah. Mungkin dengan demikian mereka merasa lebih dekat lagi sama temannya. Mungkin seperti itu. Baik Ibu, terima kasih banyak, bagus, cukup bagus. Artinya peran orang tua juga tetap kita butuhkan dalam situasi begini, dan perlu juga ditingkatkan peran orang tua untuk mendukung kita guru dalam pembelajaran, apalagi pembelajaran jarak jauh. Konsepnya bahwa dalam itu pasti orang tua harus lebih berperan aktif, apalagi mereka di rumah. Untuk itu mungkin kira-kira bagaimana tanggung jawab anaknya itu, bagaimana kelihatan selama ini, terus tanggung jawabnya itu dalam pengembangan anak di luar sama BJ itu, bagaimana mereka bertanggung jawab atau tidak. Ya, contoh mungkin memberikan tugas mereka kerjakan dengan baik atau tidak, atau LKPD-nya dikerjakan dengan baik atau tidak, ya itu terus tanggung jawabnya bagaimana. Kira bagus kah menurut pengamatan Ibu selama ini, tanggung jawab anak? Iya, tidak semuanya sih kerja PR ya, terutama kalau orang tuanya memang yang bekerja penuh atau orang tuanya bertani, mungkin tidak selalu bisa kasih waktu untuk anaknya. Tapi saya rasa anak-anak semakin mungkin karena sudah terbiasa dengan belajar sendiri di rumah, mereka jadi lebih peka bahwa oh itu tugas mereka begitu. Walaupun tidak sempurna ya. Iya, betul. Bagus sekali Ibu. Saya sangat senang berdialog dengan Ibu tentang bagaimana untuk meningkatkan kreativitas anak dalam pembelajaran dengan metode-metode trik-trik yang Ibu gunakan. Saya sangat senang itu. Kira-kira Ibu ada waktu sedikit ya, mungkin ada waktu dan tidak terlalu mengganggu, bisa memberikan sedikit kesimpulan kepada saya untuk kita refleksi bersama, kira-kira ada kesimpulan. Ya, yang pertama tadi kalau dari panduannya Bapak memang ya kreativitas anak-anak itu di masa pandemi mungkin kita tidak bisa lihat secara langsung karena kurang tatap muka. Tapi tadi Bapak juga sudah membantu saya menyadari bahwa memang kreativitas anak itu tidak bisa lepas dari perannya orang tua, ya. Jadi memang kita mesti bekerja sama dengan orang tua, mau pandemi ini masih berlanjut atau sudah selesai, orang tua tetap punya peran. Dan yang ketiga nanti kalau misalnya sudah memungkinkan untuk tatap muka, kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak-anak dalam kelompok supaya mereka lebih akrab lagi sama teman-temannya, lebih terlatih lagi keterampilan sosialnya. Saya rasa itu sangat bagus sih, ide yang bisa dilakukan. Baik, terima kasih banyak. Ya, sampai dia sudah bisa mengambil kesimpulan. Berarti dalam pikiran saya bahwa Ibu pasti ke depan punya aksi yang lebih luar biasa lagi, saya rasa. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang Ibu sediakan untuk kita saling berbagi pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Baik. Ya. Terima kasih Pak Vitalis. Nah, sekarang berarti setelah Pak Vitalis menjadi coach saya, sekarang gantian ya, saya yang jadi coachnya Pak Vitalis ya. Ya, oke. Silakan Bu, terima kasih. Oke, nah kalau saya mungkin lebih kepada, mungkin mau tahu nih saya tantangannya Pak Vitalis ini dalam proses menjadi pengajar praktik itu apa aja sih Pak? Oh, ya. Baik, Ibu. Secara jujur, saya kalau di tingkat usia memang sudah 55, tinggal mau pensiun lagi 5 tahun. Tapi hanya kita kemauan dan keberanian kita untuk mau tetap maju, tetap belajar, maka saya terus belajar. Jadi tantangan saya itu ya dalam perjalanan usia dan kemajuan teknologi, itu tantangan yang paling besar bagi saya itu menguasai teknologi. Ya. Untuk menguasai teknologi itu bagi saya masih sangat sulit. Ya. Dan kedua tuh bagaimana menghadapi guru-guru yang paradigmanya atau pola pikirnya tidak pernah berubah. Ya, itu yang
tantangan yang paling berat bagi saya rasa juga ya. Hmm, hmm, hmm. Nah, Ya. kalau secara ini yang tadi Bapak sampaikan nih pengalaman, apa tantangan dengan teknologi, kira-kira apa yang paling sulit buat Bapak ya, atau yang paling menantang? Waktu pakai apa atau waktu bikin apa begitu? Ya, kalau yang paling sulit itu contohnya sekarang kita buat macam harus menggunakan Google Meet, harus menggunakan macam-macam ya. Itu yang sulit. Tapi kalau hal-hal saya kebiasaan saya gunakan hanya pakai dengan WhatsApp aja. WhatsApp. Selain itu saya belum terlalu menguasai. Ya jadi pokoknya teknologi-teknologi yang semakin maju sekarang itu saya merasa belum terlalu menguasai. Ya, sekarang proses pembelajaran. Saya akan belajar terus untuk harus bisa dan menghadapi orang, kemudian saya sendiri harus bisa belajar dulu supaya saya bisa membagikan mendampingi teman-teman yang nanti saya dampingi kalau saya lulus dari ini itu begitu. Wah, sangat menginspirasi ya Pak Vitalis ya. Nah, dari belajar WhatsApp terus dari pakai WhatsApp aja, terus apa namanya belajar mungkin sekarang Google Meet, LMS gitu. Kira-kira gimana perasaannya Pak Vitalis? Perasaan saya sebagai guru ya awal-awal itu ya saya merasa beban juga, kadang-kadang pusing, kadang-kadang ya mau putus asa. Tapi ya karena panggilan untuk berbakti dan mengabdi, saya tetap berjuang. Ya dan sekarang sudah mulai sedikit merasa gembira dan senang karena dapat pengetahuan-pengetahuan baru, pengetahuan baru seperti itu kegiatan dan khususnya teknologi. Saya mulai belajar untuk meminta bantuan teman-teman, kolaborasi, cara kerjanya bagaimana, cara buatnya bagaimana. Jadi sedikit sudah mulai agak lega dan senang lah. Setelah saya mengetahui apa yang saya harus kerjakan, saya bisa kerjakan. Itu saya merasa senang dan gembira, ya perasaan begitu, perasaan lega. Ya kalau bisa bisa menyelesaikan tugas-tugas macam ini ya saya merasa lega. Jadi malam tenang, kalau belum selesaikan tugas malam tidak bisa tidur, masih pikir untuk tugas. Itu yang menurut saya harus belajar untuk belajar supaya bisa menyelesaikan. Ya begitu. Iya. Kira-kira dari tantangannya Bapak yang dua tadi yang soal teknologi, terus soal motivasi guru yang nanti akan didampingi, kira-kira apa yang bisa kita capai ya setelah diskusi kita hari ini, misalnya apa begitu yang mungkin Bapak ingin? Oh ya, jadi setelah diskusi kita tadi dengan dua tantangan-tantangan tadi yang saya sudah merasakannya bahwa uh, perlu kita laksanakan. Yang pertama itu peningkatan kompetensi diri, peningkatan kompetensi diri untuk memperbaiki diri dari hal-hal yang belum kita tahu, kita harus tahu. Itu yang pertama. Yang kedua itu untuk tantangan para guru yang mungkin dia punya paradigma belum terlalu berubah, kita juga harus terus memotivasi mereka untuk mau membentuk pola pikir yang baru, ya. Dan saya selalu mengharapkan bahwa ya untuk membentuk pola pikir orang tuh yang pertama tuh kita harus mulai membuat manajemen perubahan dalam sebuah lembaga, ya, manajemen perubahan, baik perubahan pikiran, perubahan struktur maupun perubahan cara kerja. Wah, dari pikiran yang negatif tentang orang lain, tentang situasi, dia menjadi beralih ke pikiran yang positif. Semua pekerjaan itu positif dan baik. Ya pikiran itu. Jadi cara kerja yang statis, yang macam dulu, ya aku tetap seperti yang dulu, berubah untuk mencari kerja yang lebih dinamis, ya. Dan struktur kerjanya yang harus diperintah, menunggu perintah, itu ya diubah menjadi struktur kerja yang lebih ya button up lah, bangkit atau mulai dari bawah, kesadaran orang. Saya rasa begitu saja yang saya harapkan ke depan bisa tercapai itu dalam manajemen pendidikan. Menarik sekali ya Pak ya ceritanya. Jadi apa namanya harus mulai dari diri sendiri, bottom up dari bawah baru ke atas ya. Oke, nah pasti di antara teman-teman yang lain, teman-teman guru yang lain, guru penggerak maupun yang lainnya pasti ada nih yang seusia Pak Vitalis juga. Kira-kira kalau misalnya Pak Vitalis bisa cerita sama mereka, gimana Pak Vitalis bisa mengatasi itu dan apa saja yang Pak Vitalis lakukan supaya bisa mengatasi tantangan-tantangan yang tadi itu. Sebagai
guru sebagai teman sejawat, ya, mengajak teman-teman untuk kolaborasi. Dan kolaborasi Berkolaborasi itu ya Pak ya? kolaborasi ya, kolaborasi, dan setiap orang saya katakan harus terbuka terhadap dirinya sendiri dan terhadap orang lain, ya. Terbuka, merefleksi kekurangan dan kelebihan saya apa. Lalu yang sudah mengetahui kekurangan saya dan kelebihan saya, tapi kita jangan bercokol di bawah kekurangan itu. Jangan bercokol di bawah kekurangan. Kita mulai untuk mencari jalan keluar bersama. Bisa menjawab kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang kita alami. Itu yang nanti saya ajak teman-teman yang rekan seperti saya untuk maju dalam bidang pendidikan khususnya itu ya. Ya khususnya yang digital gini ya Pak ya. Iya. Oke. Iya. Kira-kira yang paling nyata nih kalau misalnya Pak Vitalis mengalami kendala lagi soal teknologi dan soal teman rekan guru yang kurang motivasinya, kira-kira apa yang mau Pak Vitalis lakukan? Yang saya mau lakukan itu yang pertama yaitu adalah mulai untuk belajar untuk menguasai teknologi biar sedikit tapi harus bisa, jangan menyerah dengan keadaan, saya kata tetap belajar, tidak menyerah dengan keadaan ya. Yang kedua terus memotivasi teman-teman untuk selalu mau maju ya, seperti saya katakan, jangan bercokol di bawah kelemahan kita. Kita harus berusaha untuk berdiri di atas kelemahan menjadi suatu kemenangan. Baik, terima kasih banyak. Wah, terima kasih banyak Pak Vitalis, sangat menginspirasi ya. Ceritanya walaupun dari tantangan bisa menjadi pembelajaran buat Pak Vitalis sendiri, buat teman-teman yang lain. Semoga Pak Vitalis bisa menginspirasi teman-teman yang lain juga ya, dan juga menginspirasi saya tentunya karena Pak Vitalis saja sangat berusaha, saya makanya harus berusaha juga. Oke, Pak Vitalis, terima kasih untuk sore ini. Nanti rekamannya saya bagikan ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu, selamat sore, salam sehat. Salam sehat.